Suamiku pulang kampung hanya untuk memberitahu jasadnya yang masih hilang setelah ikut proyek di Kalimantan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Malam itu suasana kampung sudah sepi. Lampu-lampu rumah sebagian besar dipadamkan karena orang-orang sudah tidur. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar di kejauhan. Di dalam rumah sederhana yang berdinding papan, Aulia sedang duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. Ia tidak menyangka malam itu akan berubah menjadi malam paling aneh dalam hidupnya. Suara pintu diketuk pelan membuatnya kaget. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ia bingung siapa yang datang larut seperti itu. Dengan hati-hati, ia berjalan ke pintu. "Aku buka ini ya," gumamnya pelan sambil menarik nafas. Begitu pintu dibuka, matanya langsung membelalak. Bagus, suaminya, berdiri di ambang pintu. Tubuhnya terlihat letih, bajunya penuh tanah, wajahnya pucat seolah tidak pernah tidur berhari-hari. Aulia spontan menutup mulutnya dengan tangan. "Mas, kok bisa pulang tiba-tiba? Katanya proyeknya masih lama," tanyanya terbata-bata. Bagus hanya menunduk. Ia melangkah masuk tanpa menjawab. Langkahnya berat, seolah menyeret kakinya sendiri. Aulia mengikuti di belakang, masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Di ruang tengah, Bagus duduk di kursi kayu. Tatapannya kosong, kulitnya dingin saat Aulia menyentuh lengannya. "Mas, sakit. Kenapa pucat sekali? Aku bikinin teh panas ya." Aulia panik, ingin segera menolong. Tapi sebelum ia sempat berdiri, Bagus menggeleng pelan. Bibirnya bergerak, suaranya pelan sekali. "Li, jasadku masih di sana." Aulia terdiam. Ia tidak paham maksud suaminya. "Apaan sih, Mas? Maksudmu gimana? Ini kan Mas sendiri di sini. Sehat-sehat aja kok." Bagus menatap istrinya, tapi matanya seperti kosong. Ia hanya mengulang kalimat yang sama, lalu mendesah panjang. Aulia merinding. Ia merasa ada yang tidak beres. Tangan Bagus yang dingin seperti es membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap wajah suaminya, mencari jawaban, tapi Bagus malah menunduk lagi. Tiba-tiba tubuhnya kabur, seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, sosok Bagus lenyap begitu saja di depan mata Aulia. "Mas!" jerit Aulia kaget. Tubuhnya gemetar. Ia terjatuh di lantai, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tangannya masih terasa dingin, seolah sentuhan Bagus tadi nyata. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Ini mimpi, ini pasti mimpi," gumamnya berulang kali. Namun suara detak jam dinding dan nyaringnya gonggongan anjing di luar membuatnya sadar bahwa ia benar-benar terjaga. Malam itu Aulia hampir tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di kamar sambil menatap pintu, berharap Bagus muncul kembali dan menjelaskan semuanya. Namun hingga ayam berkokok dini hari, suaminya tidak datang lagi. Keesokan paginya Aulia mencoba menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa kejadian semalam hanya mimpi. Ia mandi lebih pagi, menyiapkan sarapan, lalu duduk di teras rumah sambil memandangi jalan desa yang sepi. Namun pikirannya terus melayang. Wajah pucat Bagus, suaranya lirih dan cara tubuhnya menghilang begitu saja membuat dadanya sesak. Saat itulah suara motor berhenti di depan rumah. Seorang tetangga membawa kabar. "Lia, kamu udah dengar berita dari Kalimantan?" Aulia tanya cepat. "Berita apa?" "Di radio desa barusan diumumkan. Ada beberapa pekerja proyek jalan yang hilang. Katanya mereka tidak kembali setelah masuk hutan. Salah satunya suamimu." Darah Aulia seakan berhenti mengalir. Ia hampir tidak bisa bernafas. "Apa? Mas Bagus hilang?" Tetangganya mengangguk pelan. "Iya, aku juga baru dengar. Katanya sudah dicari tapi belum ketemu." Tubuh Aulia lemas. Ia teringat jelas sosok Bagus semalam.
Kalau benar suaminya hilang, lalu siapa yang datang ke rumahnya? Apa mungkin ia hanya berhalusinasi karena rindu? Atau memang Bagus benar-benar pulang, tapi bukan dalam wujud manusia lagi? Ia masuk ke dalam rumah, duduk di kursi tempat Bagus semalam. Kursi itu kosong, tapi ia masih bisa merasakan dinginnya udara di sekitar. Dadanya semakin kacau. Kalau itu cuma mimpi, kenapa rasanya nyata banget? Bisiknya sendiri. Siang harinya kabar itu makin jelas. Kepala desa datang ke rumah, membawa surat pemberitahuan resmi. Nama Bagus tercatat dalam daftar pekerja yang hilang. Kami minta keluarga bersabar. Pihak proyek masih mencari, tapi kondisi di hutan sana katanya sulit, ujar kepala desa dengan nada hati-hati. Aulia hanya bisa mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam pikirannya bercampur rasa bingung, sedih, dan tak ketakutan. Setelah kepala desa pulang, ia mengunci pintu rumah rapat-rapat. Malamnya ia duduk sendirian di kamar. Setiap suara kecil membuatnya gelisah. Sesekali ia menoleh ke pintu, takut kalau tiba-tiba Bagus muncul lagi. Namun yang paling ia takutkan bukan kehadiran Bagus, melainkan kenyataan bahwa suaminya sudah tiada, dan yang datang malam itu hanyalah ruhnya. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Bagus muncul. Wajah pucatnya, suaranya lirih, dan kalimat aneh yang diucapkan membuat tidur Aulia tidak pernah nyenyak. Ia juga mulai takut berbicara kepada orang lain tentang kejadian malam itu. Ia khawatir dianggap gila. Tapi dalam hati kecilnya, ia yakin Bagus memang benar-benar datang. Hanya saja ia belum paham maksud dibalik kehadiran itu. Bingung, Aulia akhirnya menuliskan semua kejadian di buku harian. Ia menulis detail tentang malam itu, tentang sentuhan dingin Bagus, hingga cara tubuhnya menghilang. Ia berharap dengan menulis, pikirannya bisa lebih tenang. Tapi semakin ia menulis, semakin jelas pula ingatannya. Semakin nyata bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Suatu malam, saat ia menutup buku, angin dingin tiba-tiba masuk melalui celah jendela. Lampu gantung bergoyang pelan, dan di sudut ruangan, ia merasa melihat bayangan samar, tinggi, tegap, dengan wajah yang sangat ia kenali. Aulia menahan nafas, tidak berani bergerak. Dadanya berdebar kencang. "Mas?" panggilnya pelan meski suara hampir tak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam lalu perlahan memudar hingga menghilang. Aulia jatuh duduk, air matanya mengalir deras. Kini ia semakin yakin, suaminya memang sudah kembali, bukan dalam keadaan hidup, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Konflik dalam hati Aulia semakin kuat. Apakah ia harus mencari tahu kebenaran di Kalimantan? Atau ia cukup menerima bahwa Bagus sudah tiada? Yang jelas, sejak malam itu, Aulia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Ia tidak hanya menghilangkan suaminya, tapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa ruh Bagus masih bergantung padanya. Dan itu semua baru permulaan. Pagi itu, Aulia masih duduk di ruang tamu sambil memegang surat pemberitahuan resmi yang dibawa kepala desa kemarin. Ia membacanya berulang kali, meski isinya sama saja. Bagus dinyatakan hilang di lokasi proyek di Kalimantan. Kepalanya berat, matanya bengkak karena kurang tidur. Suara telepon rumah tiba-tiba berdering. Aulia tersentak, buru-buru bangkit dan mengangkat gagang. "Halo?" Suaranya parau. "Lia? Ini aku, Johan." Nama itu langsung membuat jantung Aulia berdegup lebih cepat. Johan adalah salah satu teman kerja Bagus yang pernah ia temui saat mereka pulang cuti beberapa bulan lalu. "Johan, kamu di mana sekarang?" tanya Aulia dengan nada terburu-buru. "Aku masih di Kalimantan, di camp proyek. Aku nelpon pakai telepon umum dekat pos jaga," jawab Johan. Suaranya terdengar lelah bercampur cemas. Aulia menggenggam gagang telepon lebih erat.
Jadi benar Mas Bagus hilang. Tolong jelaskan ke aku, jangan ditutup-tutupi. Hening beberapa detik. Lalu Johan menarik nafas panjang. Iya Lia, Bagus hilang bareng 3 orang pekerja lain. Malam itu, Mandor nyuruh tebang pohon besar di pinggir hutan. Orang sini bilang pohon itu keramat, ada penunggunya. Tapi Mandor nggak mau dengar. Katanya semua harus selesai sesuai target. Malam itu juga pohon ditebang, terus besok paginya Bagus sama 3 orang temennya nggak balik lagi ke barak. Aulia menahan tangis. Maksudmu mereka hilang begitu saja, nggak ada jejak? Betul, dicari rame-rame nggak ketemu. Padahal barang-barang mereka masih ada di tenda. Cuma orangnya yang lenyap. Sejak itu suasana proyek makin aneh. Banyak pekerja dengar suara gamelan dari arah hutan. Malam-malam suka kecium bau kemenyan. Ada juga yang lihat bayangan hitam melintas di dekat pohon tumbang. Aulia merinding. Ia teringat jelas kata-kata Bagus yang datang malam itu. Jasadnya masih tertinggal di hutan. Lia, aku harus bilang jujur. Kamu jangan ikut campur. Proyek ini sudah makan korban. Kalau kamu coba cari, aku takut malah kamu yang jadi sasaran berikutnya. Suara Johan terdengar serius. Tapi Aulia menggeleng keras, meski Johan tidak bisa melihatnya. Aku nggak bisa diam, Han. Mas Bagus datang ke rumahku. Dia bilang sesuatu. Aku yakin dia minta aku lakukan sesuatu. Johan terdiam lama. Datang ke rumahmu, maksudmu gimana? Aulia terpaksa menceritakan dengan cepat bagaimana Bagus muncul di depan pintu rumahnya, duduk sebentar, lalu menghilang begitu saja. Johan mendengarkan tanpa menyela. Setelah Aulia selesai, Johan menarik nafas panjang. Aku juga beberapa kali mimpiin Bagus. Mukanya pucat, matanya kosong. Dia cuma nunjuk ke arah hutan. Aku kira cuma perasaan karena kerja di tempat serem gini. Tapi kalau kamu juga ngalamin, berarti ada yang gak beres. Aulia menggigit bibirnya. Han, tolong, aku mau datang ke sana. Aku gak bisa diam di rumah terus, sementara suamiku entah di mana. Gila kamu, Li. Ini bukan main-main. Orang-orang lokal aja takut masuk hutan itu. Mereka bilang ada ruh penjaga yang marah. Kalau kamu datang ke sini, itu sama aja nyerahkan diri buat dimakan gaib. Terserah orang mau bilang apa. Aku istri Bagus. Aku yang paling tahu kalau dia belum tenang. Kalau aku nggak nyari, siapa lagi? Suara Aulia bergetar, tapi tekadnya kuat. Johan tidak langsung menjawab. Ia terdengar menghela nafas berkali-kali. Aku nggak janji apa-apa. Tapi kalau kamu beneran datang, jangan sendirian. Aku bisa bantu sebisa mungkin, tapi resikonya gede. Terima kasih, Han, ucap Aulia lirih. Telepon ditutup. Aulia berdiri lama di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya dipenuhi rasa takut, tapi juga keyakinan bahwa ia tidak boleh hanya menunggu. Siang harinya keluarga Aulia datang berkunjung. Ibunya yang tinggal di desa sebelah menangis begitu tahu kabar Bagus. Lia, kamu harus ikhlas. Kalau dia memang udah nggak ada, itu takdir. Jangan nekat macem-macem, ujar ibunya sambil menggenggam tangan putrinya. Tapi Bu, aku nggak yakin. Mas Bagus masih butuh aku. Aku nggak bisa diem aja. Lia, kamu jangan keras kepala. Kamu perempuan, nggak mungkin bisa apa-apa di sana. Itu jauh, berbahaya. Aulia menunduk, tapi dalam hatinya ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya. Ia yakin ada alasan kenapa Bagus menampakkan diri padanya. Kalau aku biarin gini aja, aku bakal nyesel seumur hidup, gumam Aulia. Keluarganya hanya bisa saling pandang, tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu, gangguan kembali datang. Aulia sedang berbaring ketika tiba-tiba bau tanah basah menyengat memenuhi kamarnya. Ia terbangun melihat pintu kamar terbuka sedikit. Angin berhembus membuat tirai bergerak. Dengan jantung berdebar, Aulia bangun dan melangkah ke ruang tengah.
Kursi kayu di mana Bagus dulu duduk terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia mendekat, terdengar suara langkah berat di teras. "Mas," panggilnya, meski suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara pintu pagar berderit sendiri, lalu hening. Aulia kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Ia tahu makin ia menunda, makin sering gangguan itu datang. Ia merasa Bagus benar-benar menuntut sesuatu darinya. Esoknya ia mulai mengumpulkan informasi. Ia mendatangi kepala desa, bertanya detil soal keberangkatan ke Kalimantan, siapa yang bisa ia hubungi di sana, dan bagaimana caranya menuju lokasi proyek. Kepala desa kaget mendengar rencana itu. "Lia, kamu ini mau apa? Itu tempat jauh, nggak aman. Udah banyak orang jadi korban. Jangan bikin susah diri sendiri," ujar kepala desa tegas. "Tapi aku cuma mau cari kepastian. Aku nggak bisa tenang sebelum lihat langsung." Kepala desa geleng-geleng kepala. "Kalau kamu maksa, itu tanggung jawabmu sendiri. Tapi jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi apa-apa." Aulia mengangguk. Ia sudah siap dengan segala resiko. Malam harinya, ia menuliskan rencananya di buku harian. Ia akan berangkat secepatnya meski tanpa restu keluarga. Johan sudah berjanji membantu, itu saja sudah cukup baginya. Sebelum tidur, ia menatap foto pernikahannya dengan Bagus. Senyum suaminya di foto itu membuat hatinya makin mantap. "Mas, tunggu aku. Aku bakal cari kamu, apapun yang terjadi." Dengan tekad itu, Aulia menutup matanya. Untuk pertama kalinya sejak Bagus hilang, ia merasa memiliki tujuan yang jelas. Menemukan suaminya meski harus melawan sesuatu yang tidak terlihat. Dan itulah awal keputusannya yang akan menyeretnya jauh ke dalam misteri Kalimantan. Aulia tidak bisa tidur nyenyak sejak kepulangan terakhirnya dari kantor Bagus di Balikpapan. Suasana rumah yang biasanya terasa tenang berubah menjadi mencekam. Lampu-lampu sering berkelip tanpa sebab, dan angin dingin kerap masuk dari celah jendela meski tertutup rapat. Malam itu, ketika jarum jam hampir menunjuk pukul 12, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Awalnya ia mengira itu hanya angin yang membuat daun pintu bergetar. Tapi suara itu begitu jelas. 3 kali ketukan, berhenti sebentar, lalu 3 kali lagi. Aulia memberanikan diri mendekat. Dengan tangan gemetar, ia bertanya lirih, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya hening panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia kembali ke kamar dengan jantung berdebar. Baru saja mencoba memejamkan mata, terdengar suara laki-laki memanggil pelan dari teras rumah. "Le, buka pintunya. Ini aku." Aulia langsung menutup telinganya dengan bantal. Ia tahu betul suara itu. Suara Bagus. Tapi bagaimana mungkin? Bagus belum pernah ditemukan. Keesokan paginya, ia menemukan hal yang membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Di kamar, pakaian kerja Bagus yang sudah lama dilipat rapih kini tergantung di gantungan. Basah kuyup seperti habis direndam air. Aulia tidak berani menyentuhnya. Ia hanya berdiri menatap pakaian itu sambil menggigil. Beberapa hari berikutnya, gangguan makin sering. Setiap malam ia mendengar langkah kaki berat mondar-mandir di ruang tamu. Pernah sekali, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, lalu tertutup lagi seolah ada orang yang masuk. Puncaknya terjadi ketika ia tertidur menjelang subuh. Dalam mimpi, ia melihat Bagus berdiri di tepi hutan. Wajahnya pucat, pakaian kerjanya penuh lumpur, dan matanya kosong. Bagus tidak banyak bicara, hanya menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang menjulang tinggi di tengah rimba. Dengan suara berat, ia berkata, "Aku masih di sana." Setelah itu, tubuh Bagus hilang di telan kabut tebal. Aulia terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Napasnya memburu, tapi mimpi itu begitu nyata. Ia yakin Bagus sedang meminta sesuatu agar dirinya ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Siang harinya,
Aulia memberanikan diri menghubungi Johan, sahabat lama Bagus. Melalui telepon suaranya terdengar bergetar. "Han, aku butuh bantuanmu. Aku merasa Bagus masih di sana, di Kalimantan. Aku nggak bisa sendiri. Tolong temani aku." Johan terdiam lama sebelum menjawab. "Li, aku ngerti perasaanmu. Tapi itu jauh dan berbahaya. Kau tahu sendiri daerah sana masih banyak hutan lebat. Belum lagi kalau benar ada yang terlibat dengan hilangnya Bagus." Aulia tidak menyerah. "Kalau aku biarkan, arwahnya nggak akan tenang. Setiap malam aku diganggu. Kau pikir aku sanggup terus-terusan begini?" Johan menghela napas panjang. Ia benar-benar ragu. Baginya, ikut ke Kalimantan bukan pilihan mudah. Ia punya pekerjaan yang tak bisa ditinggal begitu saja. Selain itu, ia juga takut menghadapi hal-hal yang berbau mistis. Maka untuk sementara, ia menolak. "Lih, aku minta maaf. Aku nggak bisa." Jawaban itu membuat Aulia kecewa. Malamnya gangguan kembali terjadi. Ketukan di pintu terdengar lebih keras, bahkan seperti dihantam dengan benda berat. Kali ini Aulia tidak berani membuka sama sekali. Ia hanya menutup wajah dengan selimut sambil berdoa. Tak lama kemudian, Johan justru mengalami kejadian serupa. Ia bermimpi bertemu Bagus di sebuah tempat gelap penuh pepohonan. Dalam mimpi itu, Bagus mendekatinya dengan wajah penuh luka. Dengan suara parau, ia berkata, "Johan, temani Aulia, aku butuh kalian." Johan terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi punggungnya. Ia mencoba menganggap itu hanya bunga tidur, tapi mimpi itu kembali muncul malam berikutnya dengan detail yang sama. Keesokan harinya, Johan tak tahan lagi. Ia menelpon Aulia dengan suara serius. "Lih, aku ikut. Mungkin memang ada sesuatu yang harus kita lakukan. Aku juga mimpiin Bagus. Dia bilang butuh kita." Aulia langsung menitik air mata lega. "Terima kasih, Han. Aku tahu kau orang yang bisa kupercaya." Sejak itu, mereka mulai menyiapkan rencana perjalanan. Aulia mengumpulkan informasi tentang daerah hutan yang pernah disebut Bagus sebelum menghilang. Ia membuka peta lama yang disimpan Bagus, mencatat jalan setapak dan menandai lokasi yang dianggap mencurigakan. Johan pun ikut membantu. Ia mencari kontak seorang kenalan lama di Kalimantan yang bisa menjadi pemandu. Mereka sadar perjalanan ini bukan sekedar mencari jasad, tapi juga menyelidiki misteri yang mungkin melibatkan orang-orang yang berbahaya. Meski sudah sepakat, Aulia masih dihantui rasa takut. Setiap kali malam tiba, ia selalu merasa ada seseorang berdiri di ujung ranjang mengawasinya. Pernah ia mendengar suara napas berat di telinganya, padahal tidak ada siapa-siapa di kamar. Suatu malam, sebelum tidur, ia berdoa dengan suara lantang. "Gus, aku akan datang. Aku akan cari kau. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kasih aku waktu." Setelah itu, gangguan sedikit mereda seolah Bagus mengerti niat istrinya. Namun, bukannya tenang, Aulia justru semakin gelisah. Ia sadar, keputusan ini akan membawanya pada bahaya besar. Ia nanti harus berhadapan dengan hutan lebat yang asing, tapi juga kemungkinan orang-orang yang ingin rahasia hilangnya Bagus tetap tersembunyi. Sementara itu, Johan juga merasakan tekanan. Beberapa malam sebelum keberangkatan, ia mendengar suara keras di dapurnya. Saat diperiksa, ia menemukan gelas pecah berserakan di lantai padahal ia tinggal sendirian. Ia tahu gangguan itu bukan kebetulan, seperti ada yang mendesaknya agar segera berangkat. Demi hari, tekad mereka semakin bulat. Aulia tidak lagi bisa menunggu. Ia merasa setiap malam arwah Bagus semakin gelisah, dan ia takut kalau terus dibiarkan, hal buruk akan menimpa dirinya. Konflik besar kini jelas di depan mata. Aulia tahu ada dua pilihan, mengabaikan semua tanda dan mencoba hidup seperti biasa, atau menempuh perjalanan berbahaya ke Kalimantan demi menemukan kebenaran. Hatinya sudah memilih jalan kedua, meski ia sendiri tidak tahu apakah ia sanggup menghadapi apa yang menunggu di sana. Perjalanan panjang akhirnya membawa Aulia dan Johan sampai di Kalimantan.
Begitu menginjakan kaki di lokasi proyek tempat Bagus terakhir bekerja, suasana yang mereka temui jauh dari bayangan. Area itu tampak sepi, hanya ada beberapa barak sederhana dan sisa-sisa peralatan kerja. Para pekerja yang masih bertahan terlihat murung. Wajah mereka dipenuhi kecemasan seolah setiap hari dihantui sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seorang pria tua dengan tubuh kurus dan rambut memutih mendekati mereka. Dialah Pak Jali, salah satu pekerja paling lama di proyek itu. Melihat Aulia, ia langsung bisa menebak maksud kedatangannya. "Ibu, istri Pak Bagus ya?" tanyanya pelan. Aulia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Pak Jali mengajak mereka duduk di bangku kayu di dekat barak. Dengan suara serak, ia mulai bercerita. "Sebelum semua ini terjadi, kami sudah mengingatkan Mandor. Hutan di belakang sana bukan hutan biasa. Ada pohon besar yang dari dulu dianggap keramat. Leluhur kami selalu menekankan, jangan sekali-sekali menebangnya. Tapi Mandor tidak mau dengar. Katanya, itu cuma mitos orang kampung." Johan menyimak serius. Ia bisa melihat tangan Pak Jali bergetar saat menyebut soal pohon besar itu. Awalnya biasa saja, tapi sejak pohon itu mulai ditebang, gangguan mulai datang. Malam-malam, ada suara perempuan menangis dari dalam hutan. Pekerja yang nekat begadang mendengar suara orang tertawa. Besoknya, satu persatu pekerja hilang tanpa jejak. Ada yang sedang tidur, tiba-tiba tidak ada di barak. Ada juga yang menghilang saat mengambil air di sungai. Aulia menelan ludah. Cerita itu membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu, Bagus? Apa mungkin dia salah satu yang... Ia tak sanggup melanjutkan. Pak Jali menatapnya iba. "Kami tidak tahu pasti. Yang jelas, sejak malam terakhir dia bekerja, suara-suara itu semakin sering terdengar. Sejak saat itu juga, banyak yang memilih kabur dari proyek ini." Suasana hening, hanya suara serangga malam yang terdengar dari kejauhan. Malamnya, Aulia merasa gelisah. Dari barak tempat ia dan Johan beristirahat, hutan terlihat gelap pekat. Sesekali terdengar suara aneh, jeritan samar yang datang entah dari mana. Aulia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut terus menggerogoti pikirannya. Keesokan harinya, ia memutuskan mendekat ke hutan. Johan sempat menahan, tapi Aulia bersikeras. "Aku harus lihat sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tenang." Mereka berjalan perlahan menyusuri jalur setapak yang ditumbuhi semak belukar. Udara semakin dingin ketika jarak mereka kian dekat dengan barisan pohon raksasa. Begitu melewati batas rumputan, tubuh Aulia mendadak merinding. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan dari bawah tanah. Setiap kali ia mencoba maju, lututnya gemetar hebat. "Han, aku seperti ditarik ke belakang," ucapnya dengan suara bergetar. Johan segera menggenggam tangannya, mencoba menenangkan, tapi tak lama ia juga merasakan hal yang sama. Napasnya jadi sesak, punggungnya dingin seperti disiram air es. Dari dalam hutan, terdengar lagi suara jeritan samar. Kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang yang sedang kesakitan. Aulia menutup mulutnya, air mata menetes tanpa sadar. "Itu suaranya mirip Bagus," katanya pelan. Johan terdiam. Ia juga mendengar suara itu, tapi tidak berani memastikan. Yang jelas, hutan itu seperti menolak siapapun yang mencoba masuk. Mereka akhirnya mundur kembali ke barak. Wajah Aulia pucat pasi. "Han, aku yakin Bagus masih di sana, tapi kenapa hutan seperti melarang kita masuk?" Pak Jali yang kebetulan mendengar pertanyaan itu menghela napas panjang. "Karena tempat itu dijaga. Bukan manusia biasa yang bisa keluar masuk sesuka hati. Kalau ibu mau nekat, bukan hanya nyawa yang jadi taruhannya, tapi juga waras tidaknya pikiran." Ucapan itu membuat Aulia makin bimbang. Ia ingin sekali menemukan suaminya, tapi kini sadar bahwa keinginannya tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada kekuatan lain yang menjaga hutan itu, kekuatan yang jauh di luar akalnya. Malamnya suasana barak semakin mencekam. Angin bertiup kencang, pintu-pintu berderit, dan suara-suara asing terus terdengar. Aulia hampir tak tidur sama sekali. Johan juga gelisah. Ia mulai merasakan perjalanan ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Apalagi tanda-tanda dari hutan semakin jelas.
jeritan, langkah kaki, dan udara dingin yang tidak wajar. Hutan itu seakan hidup, seakan punya kehendak, dan kehendaknya jelas, menolak siapapun yang mencoba membongkar rahasia di dalamnya. Sore itu, setelah melihat sendiri betapa hutan seperti menolak siapapun yang mendekat, Aulia sudah hampir putus asa. Namun Pak Jali memandangnya penuh ibah. Kalau memang ibu tetap ingin mencari bagus, ada satu jalan. Tapi ini bukan urusan gampang, katanya pelan. Aulia menatapnya penuh harap. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Jali terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Saya kenal seorang tetua Dayak. Dia paham urusan begini. Kalau memang ada roh yang menahan, hanya orang seperti dia yang bisa bantu. Tapi saya peringatkan, risikonya besar. Bisa jadi nyawa penjemput ikut melayang. Johan langsung menolak. Pak, jangan ngawur. Kita kesini untuk mencari kebenaran, bukan untuk mati konyol. Namun Aulia menatap Johan dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa pulang tangan kosong, Han. Bagus datang ke rumahku, minta tolong. Aku tidak bisa pura-pura tidak dengar. Akhirnya, malam itu mereka bertiga menemui seorang pria tua di sebuah rumah kayu sederhana jauh dari pemukiman. Lelaki itu bernama Apai Lango, seorang dukun Dayak yang disegani. Tubuhnya kurus, rambut panjangnya diikat, dan di lehernya tergantung kalung dari gigi binatang. Begitu Aulia mengutarakan maksudnya, Apai Lango menatap tajam. Kalian orang luar tidak mengerti. Pohon yang ditebang itu bukan sembarang pohon. Itu rumah bagi para penjaga. Ketika batangnya dipotong, roh-roh marah. Mereka menuntut balasan. Pekerja yang hilang bukan sekadar hilang. Mereka ditahan di dunia lain, dijadikan tumbal. Aulia terdiam. Johan menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Kalau hanya ingin tahu kebenaran, cukup sampai di sini. Tapi kalau ingin membawa pulang jasad mereka, harus ada ritual. Aku bisa membuka jalan, tapi aku tidak bisa menjamin kalian kembali dengan selamat. Lanjut Apai Lango. Pak Jali menunduk. Itu yang saya khawatirkan, tapi ibu ini tidak mau menyerah. Aulia mengangguk mantap. Saya siap. Apapun resikonya, saya ingin suami saya pulang. Hidup atau mati, dia harus kembali ke rumah. Johan menepuk keningnya. Aul, kau pikir ini mudah? Bagus sendiri bilang di mimpi, dia ditahan. Kalau kau gagal, bisa-bisa kau ikut terjebak di sana. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak dengar, jawab Aulia tegas. Melihat tekad itu, Johan akhirnya terpaksa mengikuti. Malam itu juga, Apai Lango menyiapkan ritual. Mereka berkumpul di tepi hutan, dekat pohon besar yang tinggal batang patahnya. Api unggun dinyalakan, asap kemenyan mengepul, dan suara mantra mulai terdengar. Suasana semakin berat ketika gong kecil dipukul berulang kali. Aulia duduk di lingkaran, tepat di depan tetua Dayak itu. Johan berdiri di luar lingkaran, gelisah. Pejamkan mata, jangan melawan apapun yang kau lihat, perintah Apai Lango. Aulia menurut. Sekejap kemudian, kepalanya terasa berat, seperti ditarik ke tempat lain. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya kaku. Dia merasa terlempar ke dalam gelap pekat. Perlahan, samar-samar dia melihat sosok Bagus. Tubuhnya penuh lumpur, wajahnya pucat, dan yang paling mengejutkan, tubuhnya terikat akar pohon raksasa. Akar-akar itu melilit erat, seolah tidak mau melepaskannya. Aul, suara Bagus lirih, penuh kesedihan. Aku masih di sini. Mereka tidak mau melepaskanku. Air mata Aulia jatuh deras. Dia berusaha mendekat, tapi kakinya seolah menempel ke tanah. Aul, dengarkan baik-baik. Suara Bagus semakin jelas. Kalau kau kuat, lepaskan aku. Tapi kalau kau ragu, lebih baik biarkan aku di sini. Jangan korbankan dirimu. Aulia menggigit bibirnya. Aku tidak peduli, aku kesini untuk menjemputmu. Begitu tangannya hampir menyentuh akar-akar itu, dari kegelapan muncul sosok-sosok hitam besar. Wujud mereka samar, tinggi, dengan mata merah menyala. Mereka menggeram, suaranya bergema seperti ribuan orang bersorak marah. Aulia gemetar, tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan. Tapi dia terus mencoba menarik akar-akar itu. Setiap tarikan membuat tubuhnya sakit, seolah ada duri menusuk kulitnya. Di dunia nyata, Johan panik.
Dia melihat tubuh Aulia berkeringat deras, wajahnya tegang dan sesekali berteriak tanpa sadar. "Pak, apa yang terjadi?" Apailango tetap melantunkan mantra tanpa berhenti. Dia sedang berhadapan dengan para penjaga. Kalau kau ganggu, nyawanya bisa langsung putus. Sementara itu, di alam goib, Aulia akhirnya berhasil melepaskan satu lilitan akar dari tubuh Bagus. Tapi semakin banyak dia mencoba menarik, semakin banyak pula sosok hitam yang mendekat. Mereka mengeluarkan suara mengerikan, membuat telinganya berdenging. Bagus menatapnya dengan mata sedih. "Cukup, Aul. Jangan paksakan. Aku tidak mau kau ikut tertahan. Tapi aku berjanji akan membawamu pulang." Aulia menangis. Akar terakhir semakin kuat menahan tubuh Bagus. Tiba-tiba salah satu sosok hitam menerjang Aulia, membuat tubuhnya terlempar jauh. Dia menjerit, nyaris pingsan. Apailango segera mengganti mantra dengan lebih keras, menaburkan sesuatu ke api unggun. Nyala api mendadak membesar, memercik ke udara. Aulia merasakan cahaya itu menariknya kembali. Samar-samar dia melihat Bagus menggelengkan kepala. "Kalau memang takdirku di sini, tolong doakan aku. Itu saja yang bisa kau lakukan." Lalu semuanya gelap. Saat membuka mata, Aulia sudah terbaring di tanah. Nafasnya terengah-engah. Johan berlutut di sampingnya. Wajahnya cemas. "Aul, kau baik-baik saja?" Aulia tak sanggup menjawab. Air matanya terus mengalir. Dia gagal membawa Bagus pulang. Apailango menatapnya serius. "Kau sudah melihat sendiri. Roh-roh itu tidak akan membiarkan sembarangan orang mengambil yang sudah mereka tuntut. Hanya dengan izin mereka, tubuh suamimu bisa kembali." Aulia terdiam. Hatinya hancur. Di satu sisi, dia lega bisa melihat Bagus sekali lagi, meskipun dalam wujud yang terikat. Tapi di sisi lain, dia kini sadar perjuangannya jauh lebih berat daripada yang dia kira. Malam itu, dia hanya bisa terbaring, menatap kosong ke atap barak. Kata-kata Bagus terus terngiang di kepalanya. "Kalau kau kuat, lepaskan aku. Kalau tidak, biarkan aku di sini." Pagi itu, tubuh Aulia masih terasa lemas. Malam sebelumnya ia hampir kehilangan kesadaran saat mencoba melepaskan suaminya dari jeratan gaib. Meski gagal sepenuhnya, tekadnya tidak goyah. Ia menatap Johan dan Pak Jali dengan mata sayu, namun penuh keyakinan. "Aku tidak mau berhenti. Kalau perlu, nyawaku jadi taruhan, aku harus selesaikan ini," katanya dengan suara serak. Johan geleng-geleng kepala, wajahnya pucat. "Aul, kau sudah hampir mati kemarin malam. Apa kau masih belum kapok? Bagus sendiri bilang jangan paksa." Aulia menatapnya tegas. "Kalau aku berhenti sekarang, untuk apa aku datang sejauh ini? Dia menunggu. Aku tidak bisa pulang tanpa dia." Pak Jali menunduk. Ia tahu resikonya, tapi juga paham bahwa tekad seorang istri bisa lebih kuat dari rasa takut. Akhirnya ia berkata, "Kalau memang itu maumu, malam ini kita lakukan sekali lagi, tapi harus dengan persiapan lebih matang." Hari itu mereka membantu Apailango menyiapkan ritual yang lebih besar. Seekor ayam hitam disembelih, darahnya diteteskan ke tanah dekat batang pohon tumbang. Daun-daun tertentu dibakar, asapnya membuat udara semakin pekat. Semua dilakukan sesuai petunjuk tetua Dayak itu. Menjelang malam, Aulia kembali duduk di lingkaran ritual. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Johan kali ini memilih tetap mendampingi, meski jelas terlihat ia ketakutan. Apailango mulai melantunkan mantra. Suaranya berat, ritmis, seakan memanggil sesuatu dari balik kegelapan. Api unggun kembali menyala besar. Angin bertiup kencang, membuat suara pohon berderak-derak. Tubuh Aulia kembali terasa ringan, seperti ditarik ke tempat lain. Saat membuka mata, ia kembali berada di alam gaib itu. Kali ini suasana lebih terang, seolah cahaya bulan menembus kegelapan. Di hadapannya, Bagus masih terikat akar-akar raksasa. Namun ada yang berbeda. Ikatannya tampak lebih rapuh, seakan menunggu waktu untuk lepas. "Aul," suara Bagus terdengar lebih jelas. "Kalau kau sudah sampai sejauh ini, lepaskan aku.
tapi kau harus siap menanggung akibatnya. Aulia mendekat. Dengan tangan bergetar, ia menarik satu persatu akar. Suaranya bergema keras, seolah hutan menolak keras apa yang ia lakukan. Dari kejauhan, sosok-sosok hitam bermata merah muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka melolong marah, membuat tanah bergetar. Aulia nyaris goyah, tapi ia teringat semua perjuangannya. Dengan sekuat tenaga, ia melepaskan lilitan terakhir. Begitu akar itu terlepas, tubuh Bagus jatuh ke tanah. Wajahnya menatap Aulia dengan senyum tipis. "Terima kasih, Aul," ucapnya lirih, sebelum tubuhnya perlahan memudar. Di dunia nyata, pada saat yang sama, tanah di dekat batang pohon tumbang retak. Para pekerja yang ikut menjaga jalannya ritual terkejut ketika melihat sesuatu muncul dari balik tanah. Johan berlari mendekat. Wajahnya berubah pucat pasi. Itu tubuh Bagus. Tubuhnya masih utuh, lengkap dengan pakaian kerja tambangnya. Padahal sudah berbulan-bulan hilang, jasadnya tidak hancur sedikit pun. Para pekerja terdiam, sebagian ketakutan, sebagian lagi gemetar karena tidak percaya. Aulia tersentak bangun dari lingkaran ritual. Nafasnya terengah, keringatnya bercucuran. Johan segera berlari menghampiri. "Aul, kau dengar? Mereka temukan Bagus." Dengan tubuh lemas, Aulia berjalan tertatih ke lokasi. Begitu melihat jasad suaminya bertujur di tanah, tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut, memeluk tubuh yang sudah dingin itu. "Akhirnya, kau pulang juga," ucapnya terseduh. Para pekerja membantu membawa jasad Bagus keluar dari hutan. Malam itu juga, jenazahnya dimandikan dan disemayamkan di barak sederhana. Tidak ada yang berani bersuara keras. Semua larut dalam keheningan, menyadari mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil dijelaskan dengan logika. Keesokan harinya, jasad Bagus dibawa pulang ke kampung halamannya. Aulia menemani sepanjang perjalanan, tak henti-henti memeluk peti kayu yang memuat tubuh suaminya. Sesampainya di rumah, keluarga besar dan tetangga sudah menunggu. Tangisan pecah di mana-mana. Pemakaman dilakukan dengan penuh haru. Banyak warga yang tidak percaya tubuh Bagus bisa ditemukan setelah sekian lama. Saat tanah mulai menutup liang lahat, Aulia menunduk dalam-dalam. Ada rasa lega sekaligus sakit. Lega karena suaminya akhirnya bisa dimakamkan dengan layak, tapi sakit karena kini ia benar-benar harus mengikhlaskan. Seusai pemakaman, malam itu rumah Aulia terasa berbeda. Tidak ada lagi suara ketukan pintu aneh. Tidak ada lagi bayangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua gangguan berhenti begitu jasad Bagus dikebumikan. Johan yang ikut mengantar pulang hanya bisa berkata lirih, "Kalau berhasil, Aul, tapi aku harap ini terakhir kalinya kau nekat seperti itu." Aulia hanya tersenyum pahit. "Kalau bukan karena kamu dan Pak Jali, aku mungkin sudah menyerah. Terima kasih sudah menemaniku." Sementara itu di Kalimantan, proyek pembangunan dihentikan sepenuhnya. Para pekerja tidak ada yang mau kembali. Isu cepat menyebar. Hutan itu keramat, tidak boleh disentuh lagi. Bahkan pihak perusahaan pun akhirnya menutup lokasi, takut masalah semakin panjang. Bagi warga sekitar, peristiwa itu menjadi pengingat. Alam bukan sesuatu yang bisa seenaknya diperlakukan. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Bagi Aulia sendiri, meski ia sudah bisa tidur tanpa dihantui lagi, hatinya tetap kosong. Kehilangan itu nyata. Ia sekarang harus belajar hidup tanpa suami yang dulu selalu ada di sisinya. Di ruang tamu rumahnya, masih tergantung foto pernikahan mereka. Setiap kali menatapnya, Aulia akan teringat wajah Bagus malam terakhir ia pulang dalam wujud samar, hanya untuk memberitahu bahwa tubuhnya masih terjebak di hutan. Kini, jasad itu sudah kembali. Tapi, kenangan tentang perjuangan di Kalimantan akan selalu melekat, jadi bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah ia lupakan.